Halo suster. Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Doa akan saya pimpin dengan menggunakan cara agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dan mendampingi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami semua yang akan mengikuti rekoleksi pada sore hari ini. Semoga hal-hal yang kami bagikan bersama ini nantinya semakin berguna untuk pelayanan kami ke depan. Berkatilah Romo Handoko yang akan mendampingi kami dari hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada Romo, dan anugerahkanlah kesehatan yang baik juga kepada karyawan-karyawati kami. Berkatilah setiap pertemuan kami, sehingga pertemuan ini membuahkan harapan, membuahkan sukacita dalam pelayanan kami. Dikaukan puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Romo Handoko, Dr. Psikologis beserta direksi. Pada kesempatan sore ini kita bersama-sama akan memulai rekoleksi. Selamat datang Romo Handoko yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sudah beberapa waktu tidak melakukan kegiatan rekoleksi, dan kita punya kegiatan setiap tahun sebelum pandemi. Itu setiap tahun satu kali kita mengadakan rekoleksi, tentu untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk kebersamaan kita dalam rumah sakit, tetapi juga kebersamaan di masyarakat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya nanti sungguh-sungguh memang ini dapat memberikan semangat dalam pelayanan kita untuk selanjutnya. Yang terhormat Romo Handoko, PSC luar biasa, bisa hadir di kami. Terima kasih untuk juga Suster Dewi, demikian juga direksi Wibowo, Suster Lucy, Dr. Dina, dan rekan-rekan semua ya yang terjadwal di event yang pertama ini ya, batch yang pertama untuk jadwal rekoleksi. Terima kasih ya yang sudah hadir, yang harusnya ini istirahat ya, jadi istirahat di rumah atau cuti, tapi memang sudah jadwalnya. Dan memang ini tadi yang seperti Suster Silvi sampaikan, ini acara annual atau tahunan. Tujuannya lebih kepada tadi ya, untuk pembekalan secara spiritual, untuk memotivasi teman-teman semua, rekan-rekan semua, bagaimana membangun kerjasama tim yang baik, itu ya Romo ya. Yang pasti sih semoga nanti juga bisa diimplementasikan untuk teman-teman di lapangan, untuk kerjasama yang baik dan semangat etos kerja yang lebih baik lagi di antara kita, bisa saling support satu dengan yang lainnya. Saya tidak panjang. Terima kasih buat kehadiran rekan-rekan sesuai dengan jadwalnya. Selamat mengikuti rekoleksi ini di periode 4 hari ke depan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini jadwal pertama buat teman-teman. Selamat mengikuti. Semoga Tuhan memberkati kita semua ya, dan sehat selalu. Terima kasih MC, namanya saya nggak tahu. Nama namanya Ika ya.
terima kasih Mbak Ika. Dokter Iko sebagai direksi Rumah Sakit Palang Biru Gombong ini, Suster Luciana sebagai apa? Direktur Umum, Suster Silvi sebagai Ketua Yayasan, dan teman-teman yang terkasih, selamat sore. Sungguh senang pada kesempatan ini saya boleh kembali berdiri di hadapan Anda untuk menghantar rekoleksi. Ya, di antara kita pasti sudah beberapa kenal lah, paling enggak pernah lihat wajah ini ya. Oke, para suster, para dokter dan saudara-saudara terkasih, saya kalau ngomongnya Bapak Ibu rasanya tua ya, teman-teman gitu aja ya. Kalau Bapak Ibu rasanya tua, padahal tua betul. Nah, kita mengadakan rekoleksi pada sore hari ini, maksudnya apa? Nah, kalau kita melihat media sosial saat ini, begitu banyak orang itu gampang sekali membuat status atau membuat TikTok atau membuat apa ujaran-ujaran yang nadanya itu kebencian, nadanya itu menghasut, nadanya itu negatif. Mereka seakan-akan ketika membuat itu nggak sadar bahwa dampaknya itu sangat luar biasa, ya, menimbulkan kegaduhan. Misalnya anak muda yang di Bandung, yang dia dengan mengajak semua orang untuk melawan Densus 88 dan membakar setiap polsek ya. Dia mengajak dengan gagah berani menshouting dan sebagainya. Nah, setelah ditangkap, dia nangis-nangis minta ampun. Aduh, saya hilaf, saya gini-gini dan sebagainya. Ya, nah. Kejadian-kejadian itu hanya salah satu contoh, teman-teman terkasih. Ini untuk menunjukkan apa? Rendahnya orang punya kemampuan untuk refleksi. Ya, merefleksikan sebelum melakukan sesuatu harus direfleksikan dulu, harus direnungkan dulu, harus dilihat apakah dampaknya itu akan berpengaruh ke sesuatu yang tidak baik. Jangan kita melakukan tanpa dipikir, tanpa direfleksikan, tanpa direnungkan, dan akhirnya apa dampaknya? Masuk penjara dan sebagainya. Nah, saya melihat, ya teman-teman terkasih, ini semua karena apa? Rendahnya kemampuan orang berefleksi, kemampuan orang untuk merenung kembali, untuk berefleksi tentang pengalaman hidup, sehingga dia tidak terbiasa. Nah, rekoleksi itu adalah kesempatan sebetulnya. Itu kembali, koleksi mengumpulkan kembali pengalaman, kemudian direnungkan, kemudian direfleksikan, dianalisa, dan kemudian diberi pencerahan secara rohani. Sehingga diharapkan dengan adanya rekoleksi kita ini, ya, kita mengadakan rekoleksi setiap tahun. Tadi dikatakan oleh Suster Silvi, itu yang dikatakan oleh karyawan, dan kebetulan dulu saya anggota Yayasan Swana Santa. Jadi saya dulu mendampingi terus ya Anda sekalian setiap tahun untuk refleksi, merefleksikan pengalaman kerja kita, melihat, kemudian dari situ kita mengambil manfaat. Ya, melihat pekerjaan kita, melihat apa yang kita lakukan selama 1 tahun, apakah yang kita lakukan itu sudah oke atau belum, refleksi. Kemudian setelah merefleksikan, menganalisa, kemudian kita diajak untuk ke depan, next kita mau melakukan apa. Nah, kemampuan untuk merefleksikan ini harus diolah setiap saat. Kemampuan orang untuk melihat secara rohani ini harus dilakukan. Sehingga diharapkan, ya teman-teman terkasih, agama Anda apapun itu tidak menjadi persoalan. Apakah Anda Muslim, Anda Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kita sama, diberi kemampuan untuk merefleksikan. Sehingga ketika kita bisa merefleksikan dengan iman kita masing-masing, kita kemudian bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain. Nah, sebetulnya ini. Ya, jadi teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini sekali lagi saya tekankan, saya sebagai Romo memimpin rekoleksi ini, tetapi tidak ada yang namanya kristenisasi, katolikisasi, islamisasi, nggak ada.
Jadi nanti diharapkan yang Muslim yang hadir saat ini Anda akan semakin menjadi Muslim yang baik. Amin. Amin. Ya. Yang Kristen akan menjadi Kristen yang semakin baik. Amin. Amin. Yang Katolik menjadi Katolik yang semakin baik. Amin. Amin. Dan yang Hindu, yang Buddha juga menjadi Hindu dan Buddha yang baik. Amin. Amin. Itu harapan kita. Nah, maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merefleksikan pengalaman kita berdasarkan apa yang menjadi visi dari Rumah Sakit Palang Biru. Ya, akan kita lihat bersama dan kita dengan tema ini kasih dan kesetiaan menuju keselamatan. Kemudian saya menambahkan ini Jogo Tonggo di tengah pandemi COVID-19. Ya, Anda tahu Jogo Tonggo? Ingat, bukan Jogo bojone Tonggo. Nah, ingat ya. Ya, itu beda loh ya. Jangan kemudian kita salah memikir atau melihat yang benar ini. Jogo Tonggo, jaga sesama. Dan ini dicanangkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Saya mengambil bukan karena saya akan berkampanye dan mengajak Anda di 2024, saudara-saudara terkasih. Ya, ini nggak ada hubungannya. Tetapi saya sebagai orang Jawa, saya sangat tertarik dengan istilah ini, Jogo Tonggo di tengah-tengah pandemi. Dan nanti apa? Kita akan lihat bersama. Nah, teman-teman terkasih, mengawali semuanya itu, sekarang saya akan mengajak kita sekalian untuk melihat ini. Ya, pengalaman ini dulu. Ya, family time. Mari kita lihat bersama kira-kira apa sih. Dan saya juga mengajak kita yang sekarang ini, saya ingin tanya dulu yang sudah berkeluarga, tolong sama yang sudah berkeluarga. Ya, sudah hampir ya separuh yang berkeluarga. Yang masih jomblo seperti saya, jom tangan. Ya, jomblo, ya jomblo, ya. Jadi yang masih jomblo jangan mengatakan waduh, ya jangan. Karena jomblo itu juga membahagiakan, amin. Ya. Jadi kita saling melihat. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk menyaksikan ini, teman-teman. Ya, menyaksikan video klip ini yang menurut saya bagus untuk kita renungkan bersama. Mengawali permenungan kita pada sore hari ini. Ada orang bisa mengatakan, lakukanlah yang terbaik seakan-akan besok Anda mati. Lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai, untuk keluarga, siapapun. Karena ketika kita diambil, kita tidak bisa buat apa-apa. Dan itulah pengalaman saya. Sehingga saya ini, boleh dikatakan saya ini sudah calon arwah waktu itu. Calon arwah. Ya. Dan nampaknya Tuhan mengatakan kepada saya, sorry ya, mohon surga belum siap menerima Anda. Ya, jadi Anda sekarang kembali dulu, hidup dulu. Nah, kalau sudah siap nanti saya panggil satu-satu. Ya, itu kan itu. Jadi katakan bagi yang Kristen, yang Katolik, Anda kan pernah mendengarkan firman itu. Semua kusiapkan, segala sesuatu kusiapkan. Kalau sudah siap akan kujemput satu persatu. Nah, waktu itu saya sudah pasrah sama Tuhan. Saya ingat ketika saya malam kritis itu, malam tahun baru. Saya dengan OftiFlow itu, saya buka tutup, saya seperti orang ketindihan, dicekik itu berkali-kali. Dan saya mengatakan, udah ini akan lewat nih. Ya. Lalu saya mengatakan, Tuhan, kalau kau mau panggil saya pasrah. Dan pada saat itu saya pasrah itu, kemudian saya mengalami yang namanya loncatan iman. Loncatan iman dari rasa takut, cemas, menghadapi kematian. Dan itu nanti setiap orang akan mengalami itu. Menghadapi ketakutan, kecemasan, tapi akhirnya saya meloncat pada kepasrahan. Dan ketika saya pasrah, itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya menemukan ada mujizat. Ya, ketika saya pasrah, waktu itu entah saya pingsan atau saya tertidur, saya nggak tahu. Tapi yang jelas setelah itu saya langsung pagi hari tanggal 1 Januari mata saya terbuka dan sama dengan Tuhan, terima kasih. Ternyata saya masih hidup. Nah, kadang-kadang kita akan take for granted. Ya udahlah,
bangun pagi itu udah semestinya. Padahal ketika bangun betul-betul hidup, saya menyadari, saya mengatakan Tuhan terima kasih bahwa saya betul-betul hidup ini. Ya. Dan akhirnya setelah itu terjadi mujizat yang luar biasa yang saya alami, sehingga saya sekarang sampai seperti ini, ya bisa berdiri ini, saya bersyukur. Dan setelah sembuh saya dari COVID, baru saya dapat SK baru. SK baru 1 minggu setelah saya kena COVID, saya dapat SK. Harus berangkat sebetulnya tahun ini saya ke Australia untuk tugas di Sydney sana. Tetapi karena pandemi akhirnya masih tertunda. Dan doa umat ini sangat kuat. Saya didoakan oleh umat dokter supaya tidak lulus ujian. Dan ternyata betul. Ya kemarin sudah tes bahasa Inggris nggak lulus. Doa umat luar biasa. Mana umat mengatakan Romo jangan pergi ke Australia, di Indonesia saja, termasuk suster-suster ADM ini. Ini ternyata mendoakannya ya begitu supaya saya mendamping, karena saya menjadi pendamping komunitas Persada. Itu doanya juga begitu. Dan umat Jakarta semua bilang gitu. Dan akhirnya saya nanti harus ujian ulang lagi untuk supaya kalau bisa. Tapi kalau nanti nggak lulus lagi ya udah berarti saya nggak pergi ke Australia. Dan rencana Januari ini pun saya mau berangkat. Tadi siang saya dapat SMS lagi dari Amerika. Sebenarnya saya 8 Januari berangkat ke Amerika untuk memberikan rekoleksi juga retret 3 hari, tapi jalannya 1 bulan. Tetapi tadi siang saya pas mau tidur itu saya dapat WA dari pastor yang di sana, dia bilang, Han, kemungkinan acara kita reschedule. Jadi karena Omikron ini yang mengatakan harus ditunda mungkin. Ya oke, saya belum jodohnya ya. Itu jadi ini yang ingin saya katakan kepada Anda sekalian teman-teman terkasih, mumpung kita masih hidup, mumpung kita diberi kesempatan oleh Tuhan, ya kita back to family. Karena bagaimana juga keluarga itu yang kita perjuangkan. Maka mari kalau Anda yang Muslim, jadikan keluarga Anda betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan saumah. Ya, ingat tuh. Tambahan 1 ini, saya menambahkan 1. Ya, saumah ini penting. Ya, saumah itu 1 rumah. Karena selama ini kita mungkin bisa sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kalau nggak saumah, ya sekarang ini bahaya. Ya, jadi untuk Anda back to family penting. Ya, kita bekerja seperti saat ini untuk keluarga. Kita melakukan semuanya juga untuk anak istri, untuk suami dan semuanya. Ya, jadi jangan sampai kemudian nanti kita nyesel ketika kita sudah ditinggal pergi. Ya, orang kalau sudah tinggal pergi, kita itu nggak bisa melakukan lagi. Yang untuk orang yang kita cintai. Mumpung, nah pengalaman saya dengan sakit COVID-19 itu betul-betul saya menghargai yang namanya hidup ini. Ternyata hidup ini anugerah betul. Ketika diambil oleh Tuhan dan itu sewaktu-waktu. Ya, kapan saja bisa kok. Ya, buktinya si Vanessa Angel. Iya itu ya, baru TikTok kan dia baru gini. Saya jalan-jalan beres tiba-tiba mati. Ya, kita nggak tahu. Kapan kita diambil dengan caranya apa kita juga nggak tahu. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan, ya dengan merefleksikan memberikan yang terbaik, ya udah kita paling tidak memberikan sesuatu ya untuk keluarga kita. Nah, teman-teman terkasih, saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan ini, ya. Dan nanti akan ada 2 bagian, yang pertama, yang kedua. Dan saya diminta, kebetulan saya ini moderator komunitas Persada. Apa itu komunitas Persada? Nanti akan saya terangkan di sini. Komunitas persaudaraan sahabat amal kasih. Itu komunitas para awam yang mau mendukung suster-suster ADM. Dan kebetulan saya diminta menjadi moderatornya. Ya, saya sebenarnya sudah lepas dari suster ADM. Dulu saya di yayasan dari tahun 2011 ya sampai 2016. Ya, yayasan saya sudah pindah Jakarta. Di Jakarta ditangkap lagi sama suster untuk mendampingi persaudaraan. Tapi ya sudah, saya di Pelkodo suster. Ya, artinya di Pelkodo itu ditangkap
lalu dipakai ya saya siap untuk melakukannya. Nah, oke, teman-teman terkasih, nih saya sengaja mengambil gambar ini karena apa? Saya pengen ya karyawan di rumah sakit Parangbiru Gomong ini tidak boleh lepas dari yang namanya keluarga. Ya, nggak boleh lepas. Karena Anda itu semua bekerja untuk keluarga. Ya, maka pertanyaannya, apakah Anda punya keluarga itu happy enggak? Ya, saat ini. Kalau misalnya Anda sebagai suami belum memberikan waktu banyak untuk anak-anak, mari kita beri kesempatan. Kalau Anda sebagai istri masih seperti misalnya, kok selama ini saya kayak nenek lampir untuk suami, ya. Gitu terus ya mari janganlah ya. Sehingga kita bisa saling mengisi, menjadikan keluarga kita betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Ya, jangan jangan tuh. Ya, jadi sekarang ini mari kita sawang sinawang. Tetapi saya mengajak justru mari kita kembali ke keluarga, back to family. Ya, bahwa kita semua itu dipanggil untuk menghayati supaya hidup keluarga kita itu happy. Happy dengan cara apa? Nah ini, maka saya mengajak kita untuk kasih dan kesetiaan ini menuju keselamatan ini sangat universal untuk kita semua ya. Dengan caranya apa? Ini simbol saja, teman-teman terkasih. Ini tangan, ini simbol tangan Tuhan yang mengulurkan kepada kita yang menyambut uluran tangan Tuhan. Jadi kita orang hidup ini, entah agamanya apapun Anda itu nggak bisa hidup sendiri tanpa Allah, tanpa Gusti, tanpa Allah. Ya, jadi kalau kita itu punya Allah. Hours later. Selamat siang semuanya. Terima kasih, puji syukur ini hari yang baik banget dan hari terakhir juga untuk Romo Handoko memberikan pembelajarannya, pencerahannya, arahannya, dan tadi seperti disampaikan salah satunya adalah lebih ke memotivasi setiap kita. Memang di tahun terakhir lah mungkin ya rekan-rekan di sini semua berat ya, bebannya berat, lebih ke moodnya juga kali ya, ups and downs gitu ya. Pasien nggak ada, terus saya ngapain gitu yang ada di ruangan gitu ya. Saya kemarin juga mengingatkan aja di, aduh pasien kosong, jangan sampai tidur kalian ya, terutama yang di perawatan. Tapi ya kita juga bersyukur bahwa masa-masa yang koma itu ya tadi ya. Romo Handoko bilang kami mengalami fase vakum di 2 bulan terakhir untuk yang tahun ini, itu di Agustus dan September gitu ya, Dokter Dina ya. Itu memang berat banget buat kami, tapi puji syukur kita tetap semangat dan kita memiliki teamwork ya. Jadi teamwork ini yang terus dibangun. Terima kasih banget teman-teman tetap mengikuti di periode yang terakhir ini, di sesi yang kedua. Mohon izin
aku mesti sampaikan di sini. Suster Silvi, terima kasih buat masukannya. Suster Silvi terus memantau, mengeksis kami, mendampingi kami dari pertama setelah Senin sampai dengan hari ini. Dan saya baru terinfo, jujur memang saya tidak meneliti absensi, tapi saya mohon di sini ya supaya kita ketahui semua. Bu Ana, tolong untuk yang tidak ada izin meninggalkan tempat, tolong ya siapkan hati-hati. Ada sanksi administrasi. Mohon izin saya mesti menyampaikan itu. Suster Silvi, ya, tolong hadir. Terima kasih buat kita semua yang kita masih tetap punya semangat, masih akan terus menjalani sisa di tahun ini, di bulan Desember ini dengan penuh spirit dan work hard. Bulan spirit itu tetap lekat kok di kami ya, kita nggak lupa ya. Suster Silvi, jangan khawatir, kami tidak mungkin kami tidak mencatat, tapi benar tadi saya pas buka itu apa nih? Bukunya bagus ya. Saya langsung keinget, ya anakku nih. Dia banyak catatan di sekolahnya, dia paling senang buku-buku itu dia kumpulin, dia punya catatan jadi anakku. Saya tahu terus gitu. Jangan khawatir bahwa kami ingat ya semua ya materi baik yang sudah disampaikan oleh Romo Handoko luar biasa buat kami dan sedih juga dari pertama kali saya jujur nih pas saya awal bilang Romo Handoko saya kok pikirnya Handoko ini udah lansia. Ternyata kita sekarang ya. Hanya itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banget dan sekali lagi di sini juga saya menyampaikan bahwa sekali waktu ya artinya begini. Tanggung jawab kita semuanya di struktural ini seperti tadi yang kamu bilang memang perlu kedisiplinan, ketegasan dan itu ya artinya satu suara karena kita kan saya menyatakannya biasanya ada kita ini adalah pejabat kecil ya di tempat mana yang ditempatkan pada saat ini dan posisi itu betul posisi itu adalah temporer tapi bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dan memberikan kalau saya bilang memberikan nanti legacy kenangan atau figur kita yang akan diteruskan oleh penerus kita nanti. Dari awal saya pasti minta itu itu terima kasih banyak selamat siang nanti selamat kembali ke rumah masing-masing untuk yang tidak ada kegiatan hari ini yang masih terjadwal sampai dengan jam 12 nanti selesai itu terima kasih sekali lagi kalau kamu dimunculin tadi fotonya keren banget.